Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman, aku baru banget ngasih materi. Aku tuh soalnya tuh takut kalau misalnya apa sih namanya, bikin video yang besar tuh nggak bakal sampai itunya ke 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 grupnya itu gitu. Soalnya nggak tahu ya, ini HP ku aneh banget. Ya, tapi alhamdulillah sih, tetap disyukurin aja. Oke, itu misalnya kita bikin kanvas baru di Paint, impor gambar itu kayak kita bisa impor gambar apa aja, gambar-gambar aku sebelumnya. Kan bisa dari mana aja, insyaallah, dari penyimpanan dan lain-lain, sesuai dengan resolusi gambarnya tersebut biasanya. Kemudian ada yang bisa diatur kayak gini. Ini paling besar tuh 4000-an, 4096 paling besar. Ada di sini ada FHD tuh kayak satu layar gitu. Ininya ukurannya tuh satu layar, full layar HP. Ukurannya dari yang paling kecil SD sampai UHD. Kemudian ada yang 1:1 nih, ukuran 1:1 yang artinya kotak Instagram gitu. Habis itu 3/4 tuh masih apa ya, 3/4 tuh yang ya pokoknya segini. 9/16 tuh hampir mendekati FHD aja sih, cuman nggak sebesar FHD, dia lebih besar juga. Ada tajuk Twitter tuh aku juga kurang paham sih terusnya apa. Habis itu jejak obrolan, yang nggak tahu itu. Vertikal itu kayaknya yang besar gitu, yang apa sih, kayak pernah lihat komik strip yang panjang waktu itu nggak, yang kadang-kadang ya gitu deh isinya nggak jelas. Kartu pos dan lain-lain. Pokoknya nih, misalnya kita dari A4 ini pun masih bisa dibesarin DPI-nya, ukuran DPI-nya. Oke, di sini udah mengubah dari sini, dari mengubah dulu. Misalnya kita bikin objek dulu. Kita bikin apa ya, kucing hitam. Tahu ini kucing apa setan, ya anggap aja kucing ya, misalnya kucing. Tambah dulu layernya. Nggak tahu, cacat banget, maaf ya. Ya terus filter sih, sorry salah. Mengubah tuh lihat dulu layarnya tuh apa yang mau kita ubah. Ini juga mengubah, ini kembalikan, bolak-balik. Ini menggabungkan ya, ini dihapus, ini buat pokoknya ini. Aku juga kurang tahu sih kalau yang ini mah gimana. Ada ubah nama layer, ada pilih kepadatan dan lain. Pilih kepadatan tuh kayak gini. Ntar jadinya pokoknya kalau ada kepadatan pilih gitu. Ntar ujung-ujungnya ya kayak gini, yang kayak semacam di layar seleksi gitu. Kemudian mengubahnya, maaf, salah layar. Mengubah bentuk perspektif, itu bisa kecil, gede, bisa dibolak-balik dan lain-lain. Pokoknya mengubah bentuk bertalian bisa kayak gitu ya, bisa seperti ini.
itu cocoknya sebenarnya buat apa ya, buat efek-efek gitu sih. Kemudian ada lasso, kita ganti lagi. Lasso sih seperti ini ya. Lasso itu bisa nggak usah dipotong, kalian bisa mau mindahin objeknya kayak kecilan atau kegedean, bisa diubah kecil atau kegedean gitu tanpa dipotong. Bisa kan dipotong dulu nih, aku potong dulu tapi itu rempong, jadi aku kadang-kadang suka kayak gini aja gitu. Ini tuh jadi misah kayak gini. Oke, ini hapus seleksi. Terus tongkat sihir itu buat air seleksinya, potong. Nah ntar sisanya ada kayak gini, jadi kayak cuman yang terlihat aja gitu. Dia menyeleksi buat yang secara instan di bagian yang terlihat aja. Kemudian ada kuas, ada penghapus, ada noda ini itu kayak fungsinya buat ngeblend gitu kan, ngeblend warna gitu. Terus ada kaburan ya kalian tau lah, ini buat blurring secara manual. Terus ada embed chat tuh ya buat pewarna otomatis. Bingkai aku keterangin apa yang aku paham dulu ya, itu bisa diatur-atur. Ini yang kayak mau kalau misalnya mau rapih ya bingkainya gitu-gitu. Bisa sih pakai apa sih namanya, pakai yang ada di sini di bagian yang ada tangannya ini, bisa sih menurut saya bisa. Salah warna, oh ya kalau misalnya salah warna pun bisa, kita dia pakai putih ya, itu tetap kelihatan kayak gini loh guys, bisa tetap kelihatan. Ini kayak bisa pilih aja latar belakang kayak gimana ya, buat mempermudah kita dalam pewarnaan atau dan lain-lainnya. Saya warna keterangan putih itu sebagai latar belakang tuh kita susah gitu buat milih apa sih, kayak apa gitu objek yang buat diwarnain apa gimana atau dan lain-lainnya. Kita bisa pilih ini latar belakang ini buat mempermudah kita, jadi kita nggak pusing nggak jelumit banget gitu. Nah terus udah hapus semua ya. Saya gini, ini kita pisah dulu. Ini kan kosong seperti ini kan. Nah kita juga bisa memasukkan warna kayak gini. Nah pokoknya berlaku buat kotak ini, lingkaran, oval, segi sudut ini bisa macam-macam sudutnya, bisa ditambahin, bisa dikurangin, bisa segitiga kan, bisa segitiga, bisa segi 6, bisa sampai segi 16 gitu ya. Nanggung banget, sekalian bikin lingkaran aja kalau kayak gitu. Terus ada bezier semacam seperti ini ya, buat yang apa sih namanya, simple gitu loh. Buat lengkungan, tapi kalau nggak mau hasilnya jelek banget gitu, kayak maunya rapih banget, itu aku saranin pakai bezier. Oke gitu. Tapi nggak enak pakai bezier tuh menurutku, kan sayang di sini tuh ada yang namanya sistem bezier yang langsung diwarnain kayak gini gitu. Itu ada sistem yang ada yang namanya layer gitu, kenapa nggak dimanfaatin? Tapi tergantung pemakaian sih, jadi tergantung kebutuhan aja gitu. Habis ini juga ada bezier yang kayak bezier ini sih, apa sih, bezier
segitiga, bezel segitiga, bezel yang kaku kayak gini juga ada. Oke, kayak gitu aja. Terus ada embed ya, ada kanvas. Nah, kanvas ini bisa dipangkas, bentuknya kita ubah gitu. Terus ukuran DP-nya pun masih bisa diatur lagi. Misalnya 3000. Oh, nggak bisa. Ini lebarnya soalnya. Ini bisa di 3000. Nah, ini bisa. Misalnya seperti ini ya. Nah, tapi ya seperti tadi aku bilang, semakin besar DPI-nya dan semakin banyak layernya, nanti kalau misalnya tambah banyak layernya, nanti akan ada peringatan gitu, kayak semakin banyak, kayak kerja ponsel Anda melambat karena ini gitu. Aku lupa namanya tadi. Putar kiri lain-lain ada. Di sini juga ada kayak buat nambah, ini buat tambah folder. Misalnya aku bikin apa ya, bikin objek lagi nih, objek lagi. Oh sorry, apa aja. Apa ya? Tambah folder ya. Ini cara masukin ke foldernya. Oh maaf, sorry. Ini kayak gini ya, aku juga cukup heran sedikit kenapa kayak gitu cara masukinnya. Cuman ya kayak gini lah cara masukinnya, cara ngeluarin ya kayak gini aja. Maaf oke, kayak gitu ya. Folder itu enaknya buka folder ya, misalnya gini, bisa kayak cuman ngambil gambar dari foldernya juga bisa nih, dari kanvas juga bisa. Kalau misalnya apa sih, kayak tambah lapisan dari kanvas itu, jadi semua gambar yang kalian udah gambar di kanvas itu, semua gambar yang terlihat akan di save dan dijadiin satu layer. Jadi kalian nggak mesti capek-capek kayak gabungin semua layernya gitu, teman-teman. Jadi sekian dulu ya, kita lanjut part 2.